Perkenalkan, nama saya Evelyn. Saya akan menjelaskan proyek yang saya kerjakan dengan judul K Nearest Neighbors, Behind the Scene and Example. K Nearest Neighbors atau KNN ini adalah sebuah supervised learning algorithm yang dapat kita gunakan untuk klasifikasi dan juga regresi. Cara kerjanya adalah dengan mengambil neighboring data atau data-data yang memiliki kemiripan sebagai referensi untuk melakukan prediksi. K di sini merepresentasikan jumlah neighbors yang akan kita pertimbangkan. Jadi misalnya K sama dengan 5, artinya kita akan mengambil 5 data point yang terdekat yang akan kita gunakan untuk melakukan prediksi. Ketika melakukan regresi, KNN akan mengkalkulasikan average value dari para neighbors-nya dan menggunakan data tersebut sebagai predictor outcome. Sedangkan ketika melakukan klasifikasi, maka KNN akan mencari majority class-nya sebagai predictor outcome-nya. Selain itu, kita juga dapat meng-assign weight, yaitu di mana ketika sebuah neighboring data memiliki jarak yang lebih dekat, maka ia akan memiliki influence yang lebih besar daripada neighboring data lainnya yang memiliki jarak yang lebih jauh. Bagaimana cara kerja KNN? Jadi mari kita lihat pseudocode-nya. Jadi kita akan membagi data menjadi training dan test data. Kemudian kita akan setting nilai K-nya ini, yaitu berapa jumlah neighbor yang mau kita ambil. Kemudian setelah itu, untuk setiap test data, kita akan mencari distance-nya kepada semua train data. Kemudian kita akan mencari K data point yang memiliki distance paling dekat. Kemudian jika kita menggunakan weighted method, maka kita akan meng-assign weight berdasarkan inverse dari distance. Berarti distance yang makin kecil akan memiliki weight yang makin besar. Ketika kita menggunakan uniform weight, maka semua neighbor data akan kita anggap memiliki weight yang sama. Jika kita menggunakan regression, maka kita akan mencari average output dari neighbors, tapi ketika kita melakukan klasifikasi, kita akan mencari majority class dari neighbors-nya ini. Ketika kita akan melakukan K-value optimization, maka kita dapat mengulangi step ketiga ini untuk beberapa nilai K yang berbeda-beda dan kita dapat mengkomparasi performance-nya. Misalnya kita ingin memprediksi apakah seseorang memiliki diabetes atau tidak berdasarkan blood glucose dan juga BMI. Misalnya kita memiliki seseorang dengan glukos 100 dan BMI 50. Kita ingin mencari tahu apakah orang tersebut cenderung memiliki diabetes atau tidak. Misalnya kita menggunakan K sama dengan 10, kemudian kita cari ternyata 10 data terdekat ada dalam radius berikut ini. Dan setelah kita lihat, ternyata dalam radius berikut ini, data-data itu mayoritas berwarna biru atau tidak diabetes. Oleh sebab itu, kita akan memprediksi bahwa seseorang memiliki glukos 100 dan BMI 50 kemungkinan tidak memiliki diabetes. Untuk code KNN, kita bisa mulai dengan mendefine class nearest neighbor, di mana kita akan menginitialize dengan default K value-nya dan juga power parameternya. Kemudian kita memiliki fungsi compute distance ini untuk mencari jarak antara poin pertama dan poin kedua. Kemudian kita memiliki fungsi K-neighbors, di mana fungsi K-neighbors ini akan menggunakan compute distance itu tadi. Kemudian kita akan sorting distance itu tadi untuk menemukan neighbor-neighbor yang paling dekat. Kemudian kita dapat memiliki sebuah list yang mencakup neighbor-neighbor yang paling dekat tadi. Kemudian jika kita menggunakan weighted method, kita juga dapat mendefinisikan fungsi untuk mendapatkan weights-nya, di mana weights itu adalah inverse dari distance. Kemudian kalau kita akan melakukan klasifikasi, kita akan membuat kelas tambahan, yaitu kelas K-neighbors classifier, yang mana neighbors classifier ini akan menginherit dari nearest neighbors class yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita akan memiliki fungsi predict proba,
yaitu fungsi ini akan mengambil data output dari para neighbors, kemudian mengkalkulasikan kelas-kelasnya itu tadi. Terus kita akan memiliki fungsi predict, yang mana predict ini akan menggunakan fungsi predict proba ini tadi dan memprediksikan outcome-nya. Next, kita dapat melakukan key value optimization. Jadi, bagaimana cara kita melakukan key value optimization ini adalah kita akan menggunakan sebuah range dari key. Jadi, jumlah neighbor-nya itu kita akan membuat sebuah range. Kemudian setelah itu kita akan melakukan looping, yang artinya kita akan mengulang-ulang proses untuk melakukan classify yang tadi itu untuk nilai-nilai key yang ada di range berikut ini. Setelah itu, kita akan mencari akurasi dan precision-nya. Hasilnya akan kira-kira seperti ini. Jadi misalnya kita akan mengevaluasi key value antara 5 sampai 50. Dan kemudian kita lihat di sini, di nilai akurasi dan precision-nya ini paling tinggi ada di sini, di mana ini adalah ketika key value adalah sama dengan 30. Hal yang sama juga di sini, paling tinggi precision-nya ketika key value sama 30. Nah, dengan hasil seperti ini kita dapat menyimpulkan bahwa key value yang paling optimal adalah 30. Untuk conclusion-nya, jadi KNN ini adalah sebuah metode supervised learning yang mana kita dapat melakukan prediksi berdasarkan similarity-nya terhadap data-data yang memiliki kemiripan atau kita panggil dengan nama neighbors. Nah, influence dari neighbors ini bisa kita buat uniform atau juga bisa weighted berdasarkan inverse dari distance. Jumlah dari neighbor yang kita ambil untuk melakukan prediksi bisa kita optimize dengan mencoba-coba beberapa value dalam sebuah range yang kemudian kita akan komparasi performance-nya.